Kita awali informasi pada siang hari ini, pemirsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan puluhan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah. Ganjar mengenalkan program pemutihan utang kredit untuk meringankan beban pada nelayan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Jawa Tengah. Ganjar menemui puluhan nelayan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam pertemuan, Ganjar berdiskusi dengan nelayan terkait permasalahan yang dihadapi nelayan, mulai dari perizinan, sulitnya mendapatkan BBM, lelang ikan, hingga soal nelayan yang mengalami kredit macet. Ganjar mengenalkan program pemutihan kredit nelayan untuk meringankan beban pada nelayan. Penghapusan kredit akan dilakukan bagi nelayan yang terdampak resesi akibat COVID-19 ataupun situasi lain seperti kecelakaan saat melaut. Hampir semuanya sama, karena beberapa tadi sudah menyampaikan satu perizinan kapal, surat-surat kapal, ingin mereka dimudahkan. Lalu peraturan tentang penangkapan ikan terukur (PIT), dan ini rasa-rasanya hanya butuh sosialisasi sehingga nelayan perlu tahu soal itu. 3, soal BBM. Yang keempat, soal cara mengelola keuangan ketika mereka harus melaut. Dan ini kan ada yang pakai modal sendiri, ada yang pinjam tengkulak, ada yang pakai modal pinjaman. Nah, beberapa di antara yang kemarin kita komunikasikan, diskusikan kemarin itu macet. Tapi macetnya kan ada beberapa kendala. Dalam kesempatan yang sama, Ganjar juga membahas mengenai penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing yang perlu mendapatkan perhatian serius, sehingga laut Indonesia perlu ditingkatkan pengamanannya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Putu Bagus, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atiko, memperkenalkan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana sebagai bagian dari program Pro Wong Cilik Ganjar Mahfud. Atiko menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, melanjutkan safari politiknya di Provinsi Lampung. Siti Atiko menemui ribuan warga dan simpatisan di lapangan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Siti Atiko menuturkan Ganjar Mahfud akan mewujudkan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana sebagai bagian dari program Pro Wong Cilik jika terpilih dalam Pilpres 2024. Menurut Atiko, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan program Satu Keluarga Satu Sarjana. Atiko menyoroti pentingnya pendidikan, pelatihan, dan peningkatan sumber daya manusia berkualitas sebagai kunci untuk menanggulangi kemiskinan. Terkait dengan SDM juga perlu ditingkatkan, makanya program yang Satu Keluarga Satu Sarjana atau dengan keterampilan atau apapun itu juga merupakan sumbangsih yang luar biasa bagi pemberdayaan maupun peningkatan kualitas dari SDM. Kemudian meningkatkan UMKM, di sini sudah bagus, tetapi tentu agar mereka bisa improve dari sisi pemasarannya, mungkin yang selama ini lokal bisa naik kelas menjadi pemain internasional. Rencananya Siti Atiko akan melanjutkan safari politiknya di Lampung dan Palembang hingga tanggal 11 Januari mendatang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-51 PDIP di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dekorasi yang melambangkan indahnya. Saat tiba di Sekolah Partai PDIP, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri menyambut kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Sementara Presiden Joko Widodo dipastikan tidak hadir dalam acara tersebut. Dalam pidatonya, Megawati mengajak para kader partai untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat. Megawati juga meminta penyelenggara pemilu bersikap netral dan adil. Kita, setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No,
No and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diam. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden. Ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui sejumlah tokoh dan ulama di Palembang, Sumatera Selatan. Prabowo menyebut siap berjuang untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah di kota Palembang. Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh dan ulama di Palembang. Kehadiran Prabowo disambut meriah warga dan simpatisan. Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Jaringan Santri Indonesia disambut warga dan para pendukung. Dalam sambutannya Prabowo menyebut siap berjuang untuk mengentaskan kemiskinan. Saya ingin bangsa saya, rakyat saya hidup terhormat. Saya tidak rela melihat ada rakyat Indonesia yang hidup susah. Saya tidak rela melihat rakyat saya menderita kemiskinan, kelaparan, sulit bekerja, sulit cari obat, sulit cari sekolah, sulit cari pekerjaan. Sebelumnya Prabowo berkampanye di kota Pekanbaru Riau. Di depan pendukungnya Prabowo berjanji akan sejahterakan pegawai negeri sipil, TNI Polri, dan rakyat Indonesia jika ia terpilih nanti. Tidak hanya itu, di depan ribuan pendukungnya Prabowo juga kembali menyampaikan keyakinannya menang dalam satu putaran dalam kontestasi Pilpres ini. Dari Palembang dan Pekanbaru, Yarwin Setiawan, Yos Rizal, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya, Anies berjanji akan memajukan pariwisata Indonesia, terutama wilayah Sulawesi. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara disambut meriah. Warga menyematkan sarung dan topi adat Kesultanan Buton kepada Anies Baswedan. Setibanya di Kendari, Anies berkeliling dan berbelanja makanan khas di pusat oleh-oleh Kendari. Anies memastikan bahwa bila terpilih nanti akan menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional bahkan global. Jadi kami ke depan ingin membawa produk-produk yang kaya dengan nuansa lokal ke kancah nasional dan internasional. Tentu harus dibekali permodalan yang baik, quality control yang baik, manajemen yang baik. Selama di Kendari, Anies dijadwalkan untuk bertemu dengan simpatisan. Anies Baswedan juga akan berdialog dengan buruh tentang kesejahteraan buruh dan kemajuan Indonesia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Dilami Aulia, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Caimin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dari kecurangan. Kedatangan Caimin di Lampung Tengah disambut iring-iringan simpatisan yang memukul kentongan. Kampanye digelar di lapangan Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Di depan para pendukungnya, Caimin berjanji akan mensejahterakan petani dan membuka lapangan pekerjaan, serta peluang usaha bagi generasi milenial dan Gen Z. Seluruh lapisan masyarakat dihimbau untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu.
itu bukan agenda Mas Anies, pemilu itu bukan agenda pasangan Amin, pemilu itu juga bukan agenda pasangan Prabowo, pemilu itu juga bukan agenda calon-calon, bukan agenda partai-partai. Pemilu itu agenda nasional, semua harus mendukung sebagai sesama anak bangsa, pejabat pemerintah mulai presiden sampai ke bawah. Kalau pemilu ini gagal, yang hancur bangsa ini. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih terkait pernyataannya saat debat Pilpres ketiga. Anies dituding telah memfitnah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kepemilikan tanah seluas 340.000 hektar. Pernyataan Anies Baswedan pada debat Capres ketiga yang digelar KPU RI di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu malam kemarin berbuntut panjang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB ke Bawaslu RI. Laporan dibenarkan oleh anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. PHPB melaporkan Anies Baswedan atas pernyataannya yang dituding menyerang Prabowo Subianto soal kepemilikan tanah seluas 340 hektar. Pelapor menilai luas bidang tanah milik Prabowo yang disampaikan Anies tidak benar. Melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi ketersyaratan formil material atau tidak. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan formil material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat formil material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Jika laporan memenuhi persyaratan, maka Bawaslu akan memanggil terlapor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selain ke Bawaslu, pelaporan terhadap calon presiden nomor urut 1 juga dilayangkan pendukung Capres nomor urut 2 pada Rabu malam. Kelompok pemuda yang menamakan diri Pandawa 5 melaporkan Anies Baswedan ke Mabes Polri tadi malam. Pelaporan terhadap Anies Baswedan ini buntut dari penyampaian opini menyesatkan terkait alutsista bekas pada debat Capres minggu lalu. Koordinator Relawan Pandawa 5, Muhammad Natsir Sahib, mengaku pernyataan Anies Baswedan pada debat ketiga dianggap menyesatkan publik dan sangat tidak pantas. Ya, pemimpin itu jangan menyampaikan sebuah opini yang menyesatkan, apalagi seorang calon presiden, dengan seolah-olah data tersebut memang ada penyalahgunaan dan data tersebut dibelikan alutsista bekas, padahal faktanya alutsista itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo. Pemirsa, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis mendatangi kantor KPU Pusat Jakarta. Todung menggelar pertemuan tertutup bersama Ketua KPU membahas penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat. Ya kita terbuka ya. Pertemuan tertutup antara Deputi Hukum Tim Pemenangan Ganjar Mahfud dengan Ketua KPU Hashim Asyari digelar pada Selasa siang, didampingi beberapa tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dalam pertemuan tersebut, TPN memberikan surat mengenai rencana pertemuan antara KPU dengan TPN Ganjar Mahfud. Kami tentu berterima kasih kepada KPU karena KPU memang membuka diri untuk komunikasi dengan kami, dengan yang lain-lain juga, tentu saya asumsikan seperti itu. Nah, tujuannya sesederhana, kita ingin menjaga kualitas dan integritas pemilu dan pilpres yang kita akan jalankan ini. Nah, tentu KPU sudah melakukan banyak hal ya. Yang kami katakan kepada KPU, ya mungkin banyak miskomunikasi yang tidak difahami oleh publik ya. Tapi kan tidak semua informasi bisa disampaikan kepada publik ya. Banyak hal-hal yang mungkin ya sifatnya sangat teknis ya. Dalam waktu dekat ini nanti KPU akan mengundang tim pasangan calon seperti yang sudah ya. Rapat pertama kan dengan tim pasangan calon tentang apa saja yang kemarin terjadi, peristiwa apa dari aspek teknis penyiaran, aspek debatnya maupun suasana yang ada di situ, nanti kita evaluasi bersama-sama. Dan kemudian pertemuan kedua kan nanti dengan televisi yang akan menjadi penyelenggara debat yang keempat.
Pemirsa peduli terhadap korban bencana kembali ditunjukkan Partai Perindo melalui para calegnya. Kali ini partai bernomor urut 16 ini memberikan bantuan kepada korban gempa di Sumedang, Jawa Barat. Warga Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yang menjadi korban gempa masih bertahan hidup di tenda pengungsian. Kondisi para korban ini mendapat perhatian dari Ratih Purnamasari Gunaifi, caleg DPR RI Dapil 9 Jawa Barat dari Partai Perindo. Selain memberi santunan, Ratih juga memberikan bantuan berupa perlengkapan anak dan kebutuhan harian para korban gempa. Mudah-mudahan saya dapat bantuan yang tidak seberapa ini bisa cukup untuk menyenangkan hati anak-anak dan ibu. Peduli terhadap korban gempa Sukabumi juga ditunjukkan oleh Joni Toat Mulyadi, caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat. Joni yang juga Ketua Harian Paguyuban Nasional Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) hadir bersama sejumlah anggotanya memberikan langsung bantuan kepada korban gempa di Kelurahan Cipamengpuk, Kecamatan Sumedang Selatan. Jadi kami ini menyerahkan ini bantuan di asistensi oleh Forkombina di Sumedang. Hari ini 3 titik, waktu 3 hari yang lalu termasuk juga ada 3 titik juga gitu. Jadi kita melihat nanti kalau memang masih dibutuhkan bantuan seperti selimut dan lain-lain, makanan juga, kami akan tetap hadir gitu. Tak hanya mengirimkan bantuan, PSMTI juga memberikan trauma healing kepada anak-anak untuk menghilangkan trauma akibat bencana. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan.